Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran wa irsyadan lil muttaqin alladzina yattabi'una sabilal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza anzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga kumpulnya kita pada saat yang mulia ini dan di tempat yang sangat mulia ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah insyaallah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menyempurnakan duduk kita pada tempat yang mulia ini, mari kita bersama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baik jamaah sekalian, subhanallah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kesibukan dunia, urusan dunia kita, masih Allah tentukan kita semua berada pada satu majlis yang begitu dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu taman daripada taman surganya Allah. Besar satu harapan kita, semoga amal kebajikan yang kita lakukan hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan layak Allah berikan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita berhak berada di dalam surganya Allah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha'illah wa li syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan li muallifi hadzal kitab al-alama Syekh Salim bin Sumar Hadrami wa biniyatil futuh wal muluh wa rasul wa salahil jasadi wa ruh bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah. Sekali lagi kita niatkan untuk anak cucu keturunan kita, semoga Allah jadikan anak cucu keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, dijauhkan daripada bala musibah fitnah diromah, dibalik menjadi kebaikan-kebaikan buat anak cucu dan keturunan kita. Ala hadhihi niyyah wa biniyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafabi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qaradiyallahu ankum. Syurutul Fatihah ya. Beberapa waktu lalu kita sudah bicara tentang arkanus shalah. Kita juga sudah membahas tentang syarat takbiratul ihram, ada 16. Malam ini kita akan berbicara tentang syarat-syarat Al-Fatihah. Sampai nanti habis ini kita akan berbicara tentang tasydid yang ada di Fatihah.
Kemudian nanti setelahnya itu bab tentang mengangkat kedua tangan. Selama ini kita kadang-kadang nggak banyak, ada juga orang yang sembahyang itu asal ngangkat tangan aja, main begini-gini aja nih. Padahal hanya di 4 tempat yang di situ dihitung sunnah di dalam sholat. Jadi jangan sampai sholatnya improvisasi gitu. Ngangkat tangan, pokoknya gue dari kecil begitu aja. Iya, nggak jadi rusak sholatnya, cuman kurang apik aja ya. Nanti kemarin kita sudah bicara niat kalau sholatnya fardu paling tidak ada 3 item di situ, ada ta'yin, ada qasdul fi'li, ada kemudian al-fardiyah. Tapi kalau sholat sunnah yang zata sababin, zata waktin, yang terikat dengan waktu dan sebab, maka paling tidak ada 2 item. Tetapi kalau sholat sunnah yang nggak punya waktu, nggak terikat dengan apa-apa, itu disebut dengan sholat sunnah mutlak. Maka paling tidak cukup qasdul fi'li saja. Kemudian takbiratul ihram. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dari hari ke hari ada tingkat kualitas kita yang meningkat dalam ibadah. Bukan hanya dari segi tata pelaksanaannya, tapi juga dari kualitas keikhlasannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ingatkan kita dan diri kita. Ini ada teman haji saya nih, Bang Haji Hendra, manajer Hinong. Anak soleh dia, Pak. Bapak udah nggak ada ya. Dulu bapaknya ikut haji bareng kita. Seru juga ya ke Gua Hiro. Saya yang nonton nih ke Gua Hiro nih, nanya mulu. Anak soleh deh. Lu pergi dah Bang, gue jadi gak enak nih aja. Iya, jadi ada selalu saya ingatkan tentang niat ya. Innamal a'malu binniyat. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kemudian dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, nama kitabnya Maraqil Ubudiyah. Itu menarik di situ bahwa yang pertama kali yang dibenahi oleh Imam Ghazali hati kita dalam niat belajar. Udah niat aja, ini buat ibadah kepada Allah, buat taqarrub kepada Allah, begitu aja. Kayak kita sholat duha Pak, jangan motivasi buat rizkinya. Kan kita udah tahu fadilahnya. Maaf, dari tingkatan ikhlas itu untuk orang yang umum, ikhlasnya itu ada sedikit pamrih dah. Kita sholat ini supaya kaya, kita sholat ini supaya itu. Bukan nggak ikhlas tuh yang kayak gitu. Ikhlas itu bukan dibayar nggak dibayar, tetapi ikhlasnya buat orang umum. Tapi nanti harus naik lagi tingkatnya buat orang-orang khusus. Pokoknya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita lempengin untuk taqarrub ke Gusti Allah. Cuman berharap gini aja dah ya. Ya, ini ibadah. Kalau memang harus itu ibadah, mungkin nggak seberapa dipandang oleh orang yang soleh yang begitu dekat dengan Allah. Ya mudah-mudahan aja insya Allah ibadah yang mungkin nggak seberapa ini jauh dari sempurna bisa mendatangkan kasih sayangnya Allah gitu aja deh Pak. Biar kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau udah umur agak lanjut, mintanya jangan panjang umur terus Pak. Ntar kesian nggak ada temennya. Temennya udah angkatannya udah pada mati, didiem aja. Kata orang Jawa, nyengora mati-mati. Mintanya husnul khotimah. Doainnya biar husnul khotimah. Udah begitu tuh. Sepanjang-panjangnya usia orang ada waktunya akan meninggal. Nggak boleh sama dong kualitas ibadah kita ketika umur 60 tahun dengan 50 tahun. Nggak boleh sama dong. Ibadah kualitasnya di usia 70 tahun sama dengan waktu kita 60 tahun. Namanya kan kita orang celaka kalau begitu. Sama atau orang buruk gitu ya. Harus ada peningkatan dari kuantitatif maupun kualitatif. Harus ada peningkatan. Terutama lempengin ke Gusti Allah. Kan kemarin saya pernah kupas di sini sebagai penghantar. Ada 3 ciri
orang yang sedang dimurkai oleh Allah. Kalau Allah lagi marah atau orang itu sebenarnya dalam murkanya Allah itu dikasih 3. A'tahu salasan wa manahu salasan. Itu ciri orang sedang dalam murkanya Allah. Dikasih dia bersahabat, berteman, berinteraksi, bertatap muka, bergaul dengan orang-orang soleh. Tapi saat yang sama dicegah dia untuk meniru akhlak orang soleh itu. Berapa banyak di masyarakat kita itu orang padahal bajingan ya, tapi kenapa temannya orang-orang hebat ya? Ada tuh. Bingung kita. Kiai mana aja kenal, orang alim mana aja kenal, tapi kenapa lakunya dulu jana kayak gitu? Itu ciri orang itu dalam murkanya Allah, Pak. Atau ada orang yang kedua, orang diberikan ilmu atau Allah hikmah wa manahu amal. Allah kasih dia hikmah, dia kasih ilmu, tapi Allah cegah dia mengamalkan ilmunya. Banyak di masyarakat kita. Ya Allah, aneh tahu banget tuh orang, gue tahu dia mondok, pinter tuh orang, ngajinya jago, tapi kenapa begitu dia punya akhlaknya? Kan banyak begitu tuh. Kita bingung, padahal kita tahu persis kualitas keilmuannya. Jago tuh orang, gue tahu mondoknya juga lama, ngaji kitabnya jago, tapi kenapa tingkah lakunya begitu ya? Itu ciri orang lagi dimurkai oleh Allah. Atau yang ketiga, Allah beri dia kemampuan beramal soleh, yaitu orang masya Allah, amal soleh apa yang nggak dikerjain sama dia? Tahajud ada sama dia, apa? Cuman saat yang sama Allah cegah rasa ikhlas di hatinya, itu dia. Itu lagi murkanya Allah. Apa aja sodakoh jagoan ini jagoan, cuman di hatinya tuh nggak ada ikhlas. Kita lempengin deh, ngomong sering ingetin. Yuk, tancapkan semuanya karena Gusti Allah. Duha, udahlah, kita udah tahu itu udah pasti fadilah yang rezeki itu. Ini mah memang perintah Allah. Mudah-mudahan ini bentuk saya taqarrub kepada Allah. Sami'na wa ta'na, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Allahu Akbar, beres. Baca surah Al-Mulk bukan biar bebas dari kubur, itu mah udah pasti janji Allah. Ini mah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Begitu aja. Baca Waqiah bukan untuk supaya dimudahkan rezeki, itu mah sudah hadiah dari Allah, udah pasti. Ini mudah-mudahan bentuk taqarrub kita kepada Allah, biar kita dekat ke Gusti Allah. Ya Allah, begitu kita meninggal, la ilaha illallah, Al-Khatimah, wajabat lahul jannah, berhak masuk surga hati. Di sini. Makanya dalam sholat ini pertama dari 17 rukun dibagi 3, ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi kemarin sudah namanya niat di sini. Innamal a'malu binniyat. Ini makan Gusti Allah. Selesai. Ditimpa musibah, cara Allah paling cepat ingin mengangkat hambanya. Cuman gak ada yang sanggup. Ini yang bisa sanggup hanya orang yang disebut kekasih Allah, yang disebut waliullah. Apa itu? Cara paling cepat dan tokcer ngangkat derajat Allah fi dini wal dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat ditimpa musibah. Nggak jadi ustaz dah, musibah. Nggak jadi dah. Oh iya. Orang yang mantep dia punya keimanan kepada Allah, dia benar-benar semuanya kun fayakun atas Allah. Ditimpa musibah, ini dari Allah, saya ikhlas ya Rabb, cepet ente lihat tuh orang kayaknya susah, padahal hatinya lagi bunga ke Gusti Allah. Ada orang ahli ibadah, ya Musa, ente kan kalimullah, tanyain dong sama Allah, tempat aneh di mana? Ya Rob, itu orang sampai pergi-pergi ke hutan, ibadahnya luar biasa. Tempatnya di mana? Bilangin Musa, annahu finnar. Tukang zikir itu tempatnya di neraka. Musa, kalau memang itu tentuan Allah, aku ridho masuk nerakanya Allah. Kalau memang itu keputusan dari Allah, Musa bilangin apa yang tadi, annahu fil jannah. Dia ada di surga. Ini susah hati. Ya.
Mudah-mudahan Allah kasih lempeng kita punya hati. Paksakan. Ingat, waktunya kita akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Udah 60 tahun, 70 tahun, lebih dari 70 tahun. Ya Allah, ini udah banyak. Kelebihan dari Allah udah banyak. 80 tahun, sepanjang-panjangnya 90 tahun, 100 tahun. Udah kebingungan, makan apa aja udah gak boleh. Tenaga udah gak ada. Ya Allah, teman udah gak ada. Yang ada cicit bukan lagi cucu. Waktunya akan selesai. Begitu menghadap kepada Allah, kemana kita Pak? Kafa bil maut wariso. Cukuplah kematian sebagai bentuk nasihat buat kita semua ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah dari hari ke hari harus ada penambahan kualitas ketakwaan kita kepada Allah ya. Yang udah istiqomah 5 waktu Pak, istiqomah terus ya. Jangan dikurangin, karena itu salah satu dari 7 ciri yang kemarin kita bahas daripada sifat karakter umat Rasulullah yang nanti menghuni surga. Di antaranya orang yang istiqomah sholat 5 waktu. Ayo, modalnya cuman nggak pakai modal Pak, modalnya cuman jalan. Apalagi punya motor, cuman motor doang. Bensinnya cuman setengah liter kagak ada. Ya. Istiqomah aja. Yang istiqomah baca Quran, ayo mumpung dikasih sehat. Istiqomah ambil Quran. Lah Ustaz, saya kalau baca Quran matanya udah gak nyangkut. Saya bisanya sedekah dengan sedekah. Alhamdulillah nih dikasih dua rezeki sama Allah. Istighfar aja kalah sama amut ta'am. Jadi sebenarnya orang yang banyak duit tuh ada keuntungannya dan berani gitu. Istighfar aja kualitasnya kalah Pak dengan it'amut ta'am. Gede banget pahalanya. Aduh, saya nggak bisa. Saya cuma bisanya tenaga pergi ke masjid. Orang paling gede pahalanya orang yang ngebersihin masjid. Ada kitabnya tuh. Waktu ada baca itu di masjid, besoknya orang pada berebutan nyapuin masjid. Pahalanya paling gede banget. Dosa segede-gedenya pengen dibuang sama Allah. Siapa dia? Orang yang ngebuang sampah dari masjid. Bukan membuang sampah ke masjid, buang sampah dari masjid. Makanya merbuat pahalanya gede. Ketika ada orang meninggal merbuat, Rasul marah nggak dikasih tahu. Kan nanti orang ini udah pasti surga nih. Besok pada Jumat datang jam 8 bersihin masjid. Emang bener Pak, itu modal paling gede. Ente haji kalah tuh sama orang yang bersihin itu. Beneran. Nanti kapan-kapan ada buka kitabnya, namanya Kitab Tanqihul Qaul atau Lubabul Hadis. Karyanya Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Menarik tuh kitab tuh. Ada 40 fadilah. Satu fadilah tidak kurang 10 hadis. Itu kitab memuat 40 hadis. Di antaranya orang yang ngebersihin masjid tuh pahalanya gede banget. Yang nggak punya modal apa-apa datang ke masjid, ngelihat sampah ambil. Bukan kotaknya yang diambil, sampahnya yang diambil. Mudah-mudahan ya. Baik, syurutul Fatihati asyaratun. Bermula segala syarat Fatihah itu 10. Jadi Fatihah nanti insyaallah minggu depan kita akan jelaskan bagaimana kualitas Fatihah. Di mana perdebatannya para ahli fikih, apakah Fatihah itu rukun daripada rukun salat apa enggak? Bagaimana bertengkarnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i tentang masalah baca Fatihah. Kemudian bagaimana kalau kita menjadi makmum, nanti dilihat lagi sholatnya sholat apa? Zuhur, sholat yang sir, apa sholat yang zahar? Bagaimana kualitas Fatihah kita ini?
Fatihah itu bagian dari penting dan dia juga bagian daripada rukun qauli yang harus terbaca dengan rapi. Maka sampai Salim Sumaya kita ngaji ini syarat-syarat Fatihah. Nanti setelahnya di bawahnya dijelaskan di sini tentang tasdid Fatihah. Baru kita akan bicara tentang mengangkat ini karena pentingnya baca Fatihah, jangan diserampangin. Bismillah bagian enggak tuh dari suratul Fatihah. Begitu dalam tafsir nanti berperkara ulama di situ. Maka hukum baca bismillah paling tidak ada 4, Pak. Yang pertama hukumnya haram, yang kedua makruh, yang ketiga wajib, yang keempat jadi sunnah di situ. Kapan jatuhnya hukumnya haram? Kapan jatuhnya makruh? Kapan jatuhnya wajib, kapan jatuhnya sunnah, pembahasannya minggu yang akan datang ya. Biar Bang Indra datang lagi ntar. Syurutul Fatihati asyaratun, bermula segala syarat Fatihah itu 10. At-tartibu, pertama tertib. Harus tertib itu Fatihahnya ya. Tertib itu artinya biar rapi, biar dantang. Makanya orang dulu atau kalau kita ngaji di Jawa baca Fatihah aja diulangnya apa? 3 bulan, paling cepat tuh 4 bulan, ada 6 bulan Fatihah. Kalau di pesantren kita enggak, jadi setiap akad setoran pasti dibuka dengan Fatihah untuk terjadi lanyah pengulangan di dalam membaca Fatihah biar benar. Jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ngalamin apaan? Bingung. Apa? Bisa begitu baca ngalamin lagi. Nggak apa-apa dah, jangan jadi imam ya. Ya habis gimana orang cengkoknya udah kayak begitu kan. Tapi ya nggak bisa. Muammar itu kalau ngomong medok banget Jawanya Pak. Muammar ZA, Kori internasional yang dilarang ikut lomba lagi karena pasti menang. Bukan hanya keindahan tapi kepanjangan dia punya napas nggak tertandingi sampai hari ini. Muammar itu kalau ngomong dulu ada tahu dia orang Jawa, habis ngomongnya medok banget. Tapi begitu ngaji nggak kelihatan Jawanya sih. Begitu ngaji nggak kelihatan Jawanya. Kita kira ngomong nggak kelihatan Jawanya, ngaji kelihatan Jawanya. Ngalamin. Tahu dah ngalamin apaan. At-tartib, jadi tertib. Wal muwalatu, dan kedua berturut-turut dari mulai bismillah sampai dengan waladhdallin gitu. Itu berturut-turut, jangan pakai loncat-loncat. Yang kedua jadi ketiga jadi kedua dan sebagainya. Wa mura'atu hurufiha, dan ketiga memelihara akan segala huruf Fatihah. Ini yang disebut dengan orang ngaji bahasanya tahsin. Jadi penyebutan huruf daripada suratul Fatihah ia paling kagak kejaga banget dah. Enggak sampai sempurna deh, yang penting masih benar. Jangan sampai ta'alaihim. Tuh sering banget kejadian di situ tuh. Ta'alaihim. Karena dari kecil ngapain begitu? Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan sampai begitu. Paling enggak antara alif sama ain harus ada sedikit diusahakan berubahnya. Kadang-kadang ada orang jagoan ain, nyebut alif juga ain. Ada tuh saya ketemu. Cuman bingungnya nih orang guru gede. Di kampungnya itu guru gede maksudnya guru top deh. Tapi lembangan dia baca tahlil ain semua Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh gimana? Gua mau kasih tahu dia ustadz ngetop, entah gua disangka suul adab, tapi nggak ada yang berani ngasih tahu. Ini gimana? Lah bukan di dalam sholat, dia lagi tahlil, biarin aja dah. Yang penting bukan dalam sholat.
Ane tamu masalahnya di situ. Kalau dia di kampung ane mungkin berani ane tegur tuh. Cuman kalau di kampungnya dia yang ada gota jadi berantem lagi. Bocah kemarin pakai ngoreksi guru gua kan gitu. Waduh repot dah urusannya. Ini nggak ada kaitannya sama sholat, biarin aja. Asal jangan baca an'amta alaihim semuanya gitu. Biarin aja. Aneh nggak di luar tanggung jawab aneh karena bukan tetangga aneh. Gitu. Itu banyak kiainya di situ. Biarin kiainya yang tanggung jawab di hadapan Allah. Membiarkan kesalahan gitu. Ini kita nih kalau ibadah ada orang koreksi jangan marah Pak, bersyukur. Tapi juga kalau ngoreksi tahu tempat, jangan sampai di depan orang banyak banget ngapa. Kasih juga muka orang. Terus cara negornya yang benar. Lu ngaji bego banget, sedang marah orang itu. Kadang-kadang bingung cara negor salah, yang ditegur baper. Harus legowo. Alhamdulillah makasih. Rasulullah nggak pernah marah. Ini ditegur kok marah. Ya, andai kata tegurannya kurang bagus, maklum dah. Tapi yang penting kita udah dikasih tahu. Alhamdulillah makasih. Berarti dia perhatian sama kita gitu ya. Ini jadi repotnya begitu. Pada laporan Ustaz gimana ya? Imamnya dulu udah tua sih Ustaz, mana bekas pejabat. Sekarang jadi DKM. Imam salah, ditegur, ngambek. Nah, kan repot. Ya, udah kalah tua duluan kita. Udah Bang doain biar cepet mati dah. Enggak bercanda, Pak. Entar enggak itu bercanda saya itu. Udah doain aja. Entar juga ada waktunya gitu. Ya kadang-kadang ada orang yang enggak legowo gitu di tanbih gitu. Enggak legowo. Jadi dijaga dia punya kualitas hurufnya. Sampai dulu kalau kita ngaji gini, awwali ahna minal mu'nimu awwali babawali bukannya da beda tuh. Iyyaka na'budu bukan iyyaka na'budu. Itu Betawi itu. Yang benar iyyaka na'budu. Duri dam da walidatna minal mudni muda begitu tuh. Ya sampai dijaga dulu ngaji kecil begitu tuh. Waktu masih mondok sampai roh walidhalna minal murni. Sampai kayak gitu dulu ya Pak ya. Dulu masih bocah. Wa mura'atu tasdidatiha, dan keempat memelihara akan sabdu Fatihah, maksudnya tasdidnya. Ini ulama sampai perhatian banget karena Imam Syafi'i yang namanya Fatihah itu ruknun min arkanis sholat, rukun daripada rukun sholat. Kemarin kita udah bahas persamaan dan perbedaan antara rukun dengan syarat, antara rukun dengan syarat. Nah, Fatihah itu bagian itu. Makanya masalah enak takdir deh Pak, tapi masalah benar harus. Kayak saya nih, makomnya makom sah. Kenapa? Buat enak, kagak enak suara saya. Kalau suara saya kayak imam tadi, kayaknya orang nggak boleh imam sama saya. Minggir gua aja imam, kagak enak suara lo gitu. Itu tadi bukan hanya benarnya, sahnya, tapi nikmatnya. Kalau saya sekedar sah aja deh, karena suara saya kurang enak untuk didengar. Tapi kalau kata istri saya, enak kok suara ayah, gitu kata istri saya. Dia takut ya, wah aja nih. Gitu. Jadi kalau ada imam yang saya santrinya pada bagus, saya suruh imam. Tapi kalau sholat sir, saya yang imam. Gitu. Lu enak kan suaranya? Enak nih? Nggak enak kan lu? Nggak enak, muka lu nggak enak. Wala yaskuta wa an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsudu biha qat'al qiraah. Dan kelima, bahwa jangan diam ia musolli akan diam yang panjang. Dan keenam, jangan dia diam yang pendek
yang menyengaja ia pada Fatihah akan memutuskan bacaannya. Jadi baca Fatihahnya antara satu ayat sampai ayat, jangan sampai terlalu berhenti gitu. Satu, kemudian jarak dari baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim masuk alhamdulillah agak panjang, yang berhentinya ngeniat untuk mutus. Itu kalau niatnya mutus batal itu. Ini makanya nanti kita sujud sahwi deh. Karena bingung itu ya, padahal khotibnya master agama. Sholat Idul Fitri ada yang takbir 7 pertama, kedua, 5. Imamnya ngingetin jamaah, saya hanya mengingatkan, entar 7, yang kedua 5. Begitu dia sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lupa. Si makmum lagi sok tahu pakai tanbih, Subhanallah. Imam pakai udah baca Bismillah, dia berhenti, dia takbir lagi, kan batal itu. Yang lebih hebat di akhir sujud sahwi, Pak. Waduh, Ustaz gimana? Gue bingung, kan dia udah disebut Ustaz magister agama. Dia nggak tahu asbabus sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, dan dia nggak tahu hukum takbir di situ hukumnya sunnah apa. Kan ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Kayak baca Allahu Akbar kabir, kan sunnah apa itu? Hayat. Ngangkat tangan sunnah apa itu? Hayat. Kalau nggak dikerjain kagak apa-apa. Tapi kalau kunut sunnahnya abad. Kalau ditinggalin kena kewajiban sujud sahwi atau tasyahud awal. Sunnah abad kalau ketinggalan wajib terkena sujud sahwi. Kalau hayat enggak lah, itu tuh sujudnya enggak pakai sujud sahwi karena sunnah hayat. Tapi udah masuk dia pakai mundur lagi, batal dong. Nah itu kayak begitu tuh. Udah bismillah diparkir, sama orang lupa. Harusnya tasyahud awal dia berdiri udah sempurna. Udah baca bismillah lagi, itu makmum baru negor subhanallah, dia turun. Tuh kalau dia sampai baca bismillah turun batal tuh. Kenapa? Dia udah masuk rukun. Ntar kita akan di sini dibahas tentang asbabus sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi gitu. Wa adamul lahni al-mukhilli bil ma'na, wa takuna halatul qiyam fil fardhi, dan bahwa ada bacaan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Baca Fatihahnya itu harus dalam keadaan berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu. Sekali lagi, kalau sholat sunnah sekalipun kita mampu berdiri, dibolehkan untuk duduk. Duduk boleh nggak? Boleh Pak. Tapi ini buat ilmu doang ya, jangan dipraktekin. Ya, kadang-kadang ada ilmu yang cukup tahu doang boleh, tapi nggak usah dikerjain dah. Ya, kalau sekali-kali boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Ntar sholat tarawih pada duduk lagi. Begitu selesai, tengok lah ini mau pada duduk, aki-aki apa gimana? Saya kadang-kadang untuk mempraktekkan supaya nggak lupa gitu, bahwa sholat sunnah dibolehkan. Kadang-kadang saya juga duduk, cuman duduk yang tidak sampai mengundang pertanyaan orang, Ustadz sakit kali sholatnya duduk gitu, dan agak nyempot sedikit gitu. Untuk sekedar mempraktekkan ilmu doang gitu Pak. Jadi kalau sholat sunnah boleh tuh, tapi kalau sholat fardu wajib. Kalau nggak mampu baru boleh duduk. Nggak mampu duduk boleh berbaring Pak. Berbaring sampai dengan isyarat puncak-puncaknya ya disolatin. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata, dan bahwa hendak mendengarkan akan dirinya pada ketika membaca Fatihah. Terdengar sampai kuping kita sendiri Fatihah, karena dia rukunnya rukun qauli harus terucap. Minimal tenggelam terbit. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kuping kita ini beda sama takbiratul ihram, harus sempurna dari A sampai bar. Tapi kalau di Fatihah boleh tenggelam terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Harus terdengar buat kita. Wa alla yatakhallaha dzikrun ajnabiyyun. Dan ke-10 bahwa jangan menyelengi akan Fatihah oleh zikir yang lainnya. Jadi di sela-sela Fatihah antara satu ayat dengan ayat yang lain itu jangan sampai terisi dengan zikir-zikir yang lain, Gimana tuh kalau ada orang suka nambahin Rabbighfirli waladhdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin, kan begitu teh. Boleh enggak ya kayak begitu? Pertama, kalau jadi imam enggak usah. Kalau jadi makmum, kalau memungkinkan cukup terdengar di hati saja. Kalau di sholat sunnah silakan. Kalau sholat sunnah silakan. Selanjutnya, enggak boleh diselang-selang Fatihah gitu. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan kalau kita yang suka ngewirid supaya dimudahkan rezeki, di situ kita doa tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang suka wirid nih di kitab Fazilatul ada itu jangan. Kalau di sholat fardu itu di wiridan di luar sholat boleh kayak begitu, tapi dalam sholat nggak boleh. Udah sempurnain aja Fatihahnya sempurnakan saja. Nanti kalau mau ditambah-tambah itu di luar sholat, kayak mau tadi ditambahin Rabbighfirli wa liwalidayya, ntar aja di luar sholat aja Pak. Kalau lagi sholat jangan dah, takutnya nanti pertama memang ada larangan itu. Yang kedua, dikhawatirkan dia lupa, dia baca kenceng lagi yang jamaahnya, jadi kacau nanti sholat semuanya. Sholat melempengin aja. Beda pada saat nanti kita di sujud akhir. Di sujud akhir dibolehkan karena itu tempat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dekat tuh, ya. Boleh di situ kita tambahkan doa dulu. Kalau saya ngajarkan santri, doanya doa buat orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kemarin saya ngomong di jamaah, siksa kubur itu ada dua. Ada yang bisa dihilangkan, ada yang abadi, enggak hilang. Dari mulai masuk kubur sampai dibahas, dibangkitkan, itu orang diazab terus. Tapi ada orang yang bahkan kuburnya bisa dihilangkan, Pak. Dengan cara apa? Ya nanti waktunya kita akan selingin gitu, biar antum tahu nih. Nanti amal-amal apa aja, kayak sholat tasbih nih. Banyak gak orang yang bikin dosa sengaja? Nggak sholat sengaja banyak kan? Itu jangan hanya istighfar atau qadha, tapi itu nanti ada sholat tasbih. Karena ada 10 fadilah bagi orang yang melaksanakan sholat tasbih. Maka diusahakan seumur hidup sekali kita melaksanakan sholat sunnah tasbih, seumur hidup sekali kalau bisa. Baik, insya Allah nanti kita akan berbicara tentang tasdidul Fatihah, ada 14. Baru kita akan berbicara tentang mengangkat tangan. Wa yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a, disunahkan mengangkat tangan pada 4 tempat. Insyaallah besok. Wallahu a'lam bishawab. Udah masuk waktu, mohon maaf. Afdhal dzikri fa'lam annahu la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namuj wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فبأي آلاء ربكما تكذبان